Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman saudara sekalian. Apa kabar? Saya harap semuanya sehat. Kembali lagi bersama saya, Yoel Armando Urbanus Tanggang. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan program kerja saya mengenai KKN Mandiri yang diadakan Universitas Bengkulu. Saya mahasiswa dari kelompok 61. Saya pula mahasiswa dari Fakultas Hukum. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan suatu informasi mengenai COVID-19, dan pada kesempatan kali ini pula saya akan mengobrol langsung dengan tenaga medis dari salah satu rumah sakit Bengkulu Tengah, Pak ya. Nah, Bengkulu Tengah. Tepatnya beliau ini merupakan tetangga yang dekat dari rumah saya yang dinas di Bengkulu Tengah. Maka dari situ saya sudah mengkonfirmasi kepada beliau untuk menetapkan kapan untuk bisa mengobrol, membahas mengenai COVID-19. Begitu pula saya ditemani dari Ketua RT untuk memberitahukan beliau bahwasanya saya telah memberitahu kepada RT untuk izin melakukan aktivitas KKN Mandiri kali ini. Ini Pak, kalau untuk surat izinnya saya telah berikan kepada Ketua RT supaya lebih jelas lagi untuk pelaksanaan KKN Mandiri kali ini. Jadi mengenai dialog kali ini Pak, saya ingin membahas, untuk terlalu dalam sih saya rasa tidak, karena mungkin untuk terlalu dalam yang pasti lebih tahunya itu tenaga medis Pak ya. Saya hanya berdiskusi mengenai pengetahuan dasar saya saja. Pertanyaan-pertanyaan ini pula saya rasa mungkin dari Bapak ini pertanyaan yang cukup dasar ya Pak ya. Kalau untuk pertanyaannya silakan Pak, sudah saya siapkan di sini Pak. Oke. Oh iya Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, bisa untuk tolong perkenalkan diri Bapak ke teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan saya Iqbal Nicholas. Saya adalah tenaga medis di salah satu rumah sakit Provinsi Bengkulu, yaitu di Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan kebetulan saya tetangga dari Yoel ini. Dia ingin sekali wawancara tentang kuliah kerja nyata, KKN, dalam membahas tentang yang lagi tenar-tenarnya COVID-19 ini. Iya. Oke, bisa kita mulai untuk langsung diskusi Pak ya. Oke, pertanyaan yang pertama saya ingin bertanya nih Pak. Di situ sudah saya siapkan pertanyaannya Pak. Berawal adanya COVID-19 ini, apa sih yang Bapak ketahui mengenai tindakan dari rumah sakit di Bengkulu atau khususnya di rumah sakit tempat Bapak dinas di Kabupaten Bengkulu Tengah? Ya, di rumah sakit kami sendiri, kami langsung mengadakan rapat karena peraturan dari pemerintahannya, Kementerian Kesehatan kan mengadakan adanya untuk melakukan ada anggaran terkait wabah virus COVID-19 ini. Nah, di rumah sakit kami sendiri, kami langsung sigap menanggapi itu. Dari Dinas Kesehatan juga memberikan arahan kepada rumah sakit kami, karena salah satu cuman di Bengkulu Tengah cuman ada satu rumah sakit. Iya, benar. Yang kami lakukan yaitu menyediakan atau menyiapkan seperti wastafel cuci tangan untuk adanya pasien mau merujuk atau masuk kan ke rumah sakit kami sediakan itu. Terus kami sediakan hand sanitizer, dan kami juga membuat poster di setiap dinding rumah sakit itu untuk
wilayah kerja rumah sakit kami diperbolehkan harus menggunakan masker. Oh, menggunakan masker. Nah, terus kami melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh bagian rumah sakit yang terkhususnya tempat lewatnya para pasien dan pengunjung rumah sakit. Oh, itu kalau untuk penyemprotan disinfektan itu dilakukan secara rutin, Pak ya? Secara rutin. Setiap hari atau setiap jam atau? Setiap hari. Setiap hari. Waktunya pagi atau sore atau ketika mau pulang atau gimana sih, Pak? Kalau kami adakan itu kalau masih normal kemarin kami hanya melakukan pagi saja. Nah, terkait adanya pemberitahuan kan di rumah sakit kami tertunjuk oleh SK Gubernur sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Mulai adanya masuk pasien ODP, kami perintah dari Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test. Nah, pas melakukan rapid test itu mulailah kami melakukan disinfektan itu minimal sehari 2 kali. Minimal sehari 2 kali. Ya, pagi sama siang. Berarti sebelum adanya COVID ini sudah diterbitkan pula aturannya untuk penyemprotan disinfektan. Awal-awalnya masuk ke Indonesia sebenarnya. Awal masuk COVID ke Indonesia baru diterbitkan peraturan mengenai penyemprotan disinfektan di rumah sakit. Iya, wajib. Begitu. Kalau ini Pak, soal nomor 2 tuh Pak, mengenai COVID-19 tadi, pasien yang terkena COVID-19 langsung dilakukan penanganan ke rumah sakit M. Yunus atau bagaimana Pak, khususnya di Bengkulu? Awalnya terdeteksi pasien yang ada di Bengkulu gitu loh Pak, atau misalnya gini, di Kabupaten Bengkulu Tengah ada orang yang terkena COVID-19, itu untuk mengetahuinya dari Bengkulu Tengah dulu atau langsung diarahkan ke M. Yunus? Karena soalnya gini Pak, saya baca di berita tuh, untuk Bengkulu ini kan rumah sakitnya yang memang lengkap alat-alatnya di M. Yunus. Nah, jadi sekiranya ada pasien yang dari Bengkulu Tengah itu langsung diarahkan ke M. Yunus atau ditangani dulu di rumah sakit Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya. Itu berarti pasiennya dari wilayah kerja Bengkulu Tengah. Iya gitu loh. Atau misalnya gini loh Pak, nggak mesti Bengkulu Tengah lah, atau daerah-daerah lain, atau memang itu untuk memang difokuskan ke rumah sakit M. Yunus atau ditangani ke rumah sakit setempat dulu gitu loh. Ya. Dari awal adanya COVID-19 ini kan di wilayah kerja saya di Bengkulu Tengah itu mulai diterapkannya, karena udah diterapkan oleh SK Gubernur. Kalau rumah sakit kami adalah rumah sakit rujukan, jadi otomatis yang berkaka atau wilayah tempat tinggalnya di Bengkulu Tengah itu harusnya dirujuk ke rumah sakit kami dahulu. Gitu. Ya, untuk melakukan rapid test, kemudian itu kan berawal dari pasien ODP kan? ODP. Terus kita lakukan yang namanya rapid test, itu di labor di rumah sakit kami sendiri, lakukan rapid test. Setelah rapid test itu kan cuma sebentar, cuma berapa menit udah muncul hasilnya, itu negatif atau reaktif. Nah, semisalkan kalau dia reaktif kan, kami akan melakukan uji swab. Ya, swab. Kalau misalnya dia swab dia positif, kami akan tidak lanjutkan ke ruang isolasi, kami langsung kami pindahkan ke ruang isolasi. Karena nunggu swab itu kan butuh beberapa hari ya, karena kami awal-awal dulu sebelum adanya di M. Yunus atau di Labkesda itu alat pemeriksaan swab
kami lakukan itu pengiriman. Pengiriman itu ada di Padang sama Palembang. Oh. Jadi nunggu berhari-hari untuk mengetahui hasil itu. Selama menunggu hasil itu, kami bawa pasien ke ruang isolasi di rumah sakit Bengkulu Tengah kami. Itu sudah alatnya sudah ada. Hanya saja kalau misalnya seandainya dia positif, udah keluar hasil swabnya dia positif beneran, kami akan tindak lanjutin, akan diobservasi atau divisit oleh dokternya langsung, oleh spesialisnya langsung, spesialis sudah baru. Kalau misalnya sebelumnya kami periksa dulu, kami ronsen kan, apakah dalam keadaan tubuhnya baik-baik saja atau tidak, atau dia ada gejala-gejala lain. Voksi kami dari pemerintahan itu khususnya di Bengkulu, kalau misalnya dia ini sudah menyebar, sudah banyak, misalnya adanya sudah dia COVID-19, kita kan nggak tahu itu COVID-19 atau bukan sebelumnya. Apakah dia ada riwayat penyakit lain, misalnya dia TBC atau apa, itu kan jatuhnya udah lari ke banyak penyakit. Nah, itu kalau udah parah, itu kami harus melakukan rujukan ke Imunus. Berarti sebelumnya ditangani di rumah sakit setempat terlebih dahulu, ya. Diperiksa dulu, dicek mengenai penyakitnya ini atau COVID saja atau ada penyakit lain. Ketika dilakukan pemeriksaan itu dua parah, baru dilakukan rujukan ke Imunus. Ya. Berarti kalau misalnya gini Pak, pasien ini hanya positif terkena penyakit COVID-19, itu tetap bisa untuk ditangani Pak, kalau untuk di Kabupaten Bengkulu. Kalau opsi kami, kalau dia sehat-sehat aja atau tidak ada riwayat penyakit lain, kami menyuruh mereka untuk di rumah saja terlebih dahulu. Ya, dilakukan. Jatuhnya PDP itu Pak? Enggak, ODP itu. ODP ya. Kalau PDP dia sudah dirawat. Dia kan pasien positif corona. Dia dirumahkan saja dahulu. Diisolasi di rumah, isolasi mandiri. Tapi terus dipantau oleh kami ataupun pihak puskesmas lah. Pihak puskesmas mantau selama 14 hari itu gimana perkembangannya. Kalau dia turun, ya sehat berarti namanya. Kan kalau dia memburuk, itu langsung kami rujuk. Dibawa ke rumah sakit kami. Misalnya lebih parah, ya bawa Imunus. Sama di rumah sakit Bengkulu ini, seluruh rumah sakit Bengkulu yang pemerintahan, bukan yang swasta. Itu melakukan adanya mereka dirujuk dahulu di sana. Seperti rumah sakit kota, rumah sakit AD, di sana dulu kami bawa kan. Jikalau pasien itu parah, sama seperti kami kan parah, ada riwayat penyakit lain, itu baru dirujuk ke Imunus. Karena Imunus itu alat-alatnya semuanya lengkap. Sudah. Berarti dilihat dulu penyakit dari pasien tersebut Pak ya. Dia kalau memang masih bisa ditangani, untuk penyakitnya tidak terlalu parah, masih bisa ditangani. Itu untuk pemantauannya yang udah positif COVID kan isolasi mandiri tuh Pak. Tadi di rumah kan. Itu berarti tiap hari itu Pak ya dicek. Iya, tiap hari harus dilakukan itu sama orang puskesmasnya, karena di wilayah kerja mereka. Iya benar. Itu kan kami sudah dibagi-bagi tugas oleh dinas kesehatan. Opsinya begitu. Opsinya gimana gitu. Baik, lanjut untuk soal ketiga. Dari yang saya lihat di informasi melalui berita nih Pak, terus juga saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum, sebelumnya nih kami telah mempelajari mengenai hukum keuangan nih Pak, kalau dari fakultas kami, dari Fakultas Hukum dibahas tuh, kami diskusi sama dosen. Itu
itu dibahas. Gimana sih pendapat kalian mengenai anggaran yang dialihkan ke tenaga medis? Khususnya kan seperti yang saya lihat di berita nih Pak, anggaran 2019 yang udah dirancang di 2019 untuk 2020 itu hampir semua dikhususkan ke anggaran tenaga medis untuk melakukan pencegahan COVID-19 nih Pak. Ya. Nah, saya mau bertanya di sini mengenai anggaran tersebut nih Pak, yang Bapak ketahui, alat-alat medis atau alat-alat kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah di rumah sakit Bengkulu, apakah sudah memadai menurut Bapak? Khususnya di Bengkulu ya, kalau M Yunus itu sudah memadai, sangat memadai bagi saya. Oh, yang saya tahu. Sangat memadai Pak. Berarti kalau misalnya di M Yunus alat-alat sudah memadai nih Pak, itu tidak mesti mengetahui misalnya hasil dari swab test tadi dari Padang, dari Palembang gitu Pak. Nah sekarang kan udah karena udah adanya alat itu datang di M Yunus, karena M Yunus sudah tersedia swab tersebut. Baru-baru ini ya, tapi kalau awal-awal sebelum masuk COVID kemarin masih belum juga. Oh, baru-baru ini, baru bulan ini ya, gitu. Nah, bulan-bulan kemarin lah. Oh, bulan-bulan. Nah, maksudnya kan kalau awal masuknya ke Bengkulu kan bulan-bulan 3, bulan 4 itu COVID-19. Nah itu masih ngirim sampelnya ke luar, nunggu hasilnya. Karena memang minim alatnya Pak. Ya, minimal itu 10 hari nunggu hasilnya kalau dulu. Kalau sekarang enggak, karena di Yunus sudah ada, alatnya sudah lengkap. Cuma hanya nunggu hitungan menit aja. Oh, berarti kalau untuk sekarang mengenai alat-alatnya sudah memadai Pak ya, khususnya kalau untuk Bengkulu di rumah sakit M Yunus. Berarti kalau untuk rumah sakit Kabupaten Belum Tengah, kalau untuk Bengkulu Tengah sendiri belum ada alat untuk deteksi swab ya. Karena termasuk anggarannya. Oh, anggarannya. Berarti kalau untuk anggarannya nih lumayan cukup minim juga Pak ya. Dibilang minim sih enggak, tapi ya untuk anggaran itu untuk kalau terkhususnya di Bengkulu Tengah, anggaran itu kami utamakan larinya untuk di ruang isolasi, perlengkapan ruang isolasi kami. Terus untuk membeli untuk para medis ya, ada yang bantuan dari pemerintah itu berupa masker, maskun, sama jubah asmet. Nah, ada juga kami beli sendiri, yaitu alat rapid, stick rapid test, jubah asmet kami ada juga yang kami beli pribadi, khususnya anggaran rumah sakit, maskun, masker dan sebagainya untuk perawat-perawat medis dan tenaga ya. Baik. Berarti kalau untuk khususnya Bengkulu sudah termasuk aman lah ya Pak ya untuk alat-alatnya Pak ya. Ya bisa dibilang begitu. Cukup aman Pak ya. Aman karena untuk kepadanya lah. Tapi kalau untuk penyembuhan sendiri itu hanya sebatas yang kecil-kecilan aja, karena vaksinnya kan belum ada ditemukan. Oh gitu. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke soal nomor 4 Pak ya. Menurut Bapak sendiri nih sebagai tenaga medis Indonesia, Bapak mengetahui nggak kira-kira perkiraan kapan sih COVID ini akan berlalu gitu Pak? Kalau perkiraan saya itu di penghujung 2020 bakal tetap ada, tapi hanya presentasinya grafiknya dia menurun. Bukan dia berakhir, tapi dia cuma hanya menurun.
Tapi nggak tahu juga kan karena virus ini virus baru ya, vaksinnya belum ada ditemukan. Benar. Ya, itu kan apa namanya itu tergantung lagi ke warga atau diri kita masing-masing. Harus ya selalu protokol-protokolnya. Kalau untuk di daerah kita sendiri nih Pak, di Bengkulu kota ini, menurut Bapak bagaimana COVID-19 ini mengenai orang yang terkena dampaknya itu meningkat atau menurun? Karena yang saya tahu, saya lihat di berita tuh Bengkulu ini sudah termasuk zona hijau Pak. Zona hijau. Bagaimana itu Pak kira-kira? Perharinya pasti ada sih pasien yang masuk. Oh pasti ada ya? Pasti ada. Bukan menutup kemungkinan karena zona hijau ya. Karena zona hijau menurut data memang Bengkulu masih minim, masih dikit. Oh masih sedikit. Jauh dari seperti di Jakarta atau di Medan kan presentasinya perbandingan sama Bengkulu beda sangat jauh. Hanya per hari dia masuk yang positif 200 orang, sedangkan di Bengkulu hanya 1, 2 atau berapa 5 orang paling banyak. Oh gitu. Berarti kalau untuk di Bengkulu masih termasuk aman lah ya Pak ya, karena sedikit pasien yang memang positif Pak ya. Masih dikatakan zona hijau. Oh itulah makanya dikatakan zona hijau Pak ya. Iya. Kalau untuk memang terkena penyakit COVID ini memang cukup parah Pak ya, untuk menyebar ke organ tubuh gitu Pak ya. Ya. Makanya sulit untuk dideteksi penyakit-penyakitnya apa sih. Jadi kayak bingung sendiri jadinya Pak ya. Iya. Dia ini COVID atau gimana? Gitu. Karena gejalanya bersama ya seperti flu biasa, batuk juga batuk kering. Benar. Kita nggak tahu itu batuk beneran atau COVID beneran. Jadi agak sulit untuk diprediksi Pak ya. Nah masalahnya yang jadi masalah ini kan di masyarakat apa namanya masih banyak dianggap remeh. Dia kan kita nggak tahu setiap satu orang itu bisa bertemu dengan orang atau apalah namanya itu. Tiap sehari itu minimal 8 orang bisa ketemu dengan satu orang. Iya benar. Kita nggak tahu dia mau penyakit atau tidak. Sedangkan masyarakat hanya mengeluh flu dan batuk dianggap itu sepele, biasa-biasa aja, nggak mau konsul ke puskesmas atau kemana rumah sakit untuk ini kan, mereka nggak mau, mereka takut. Berarti kurang partisipasi lah dari setiap orang gitu ya, makanya susah untuk mencegah COVID ini Pak ya. Berarti gimana ya bilangnya, dari awal tenaga medis ini memang benar-benar kerja keras Pak ya menghadapi COVID ini ya Pak ya, karena kurangnya partisipasi dari warga sendiri Pak ya. Percuma misalnya gini diberikan anggaran alat medis lengkap, dari warga sendiri itu tidak mengikuti protokol misalnya gitu Pak ya. Oke, saya lanjut nih Pak ya untuk pertanyaan yang kelima. Bagi Bapak pribadi dan keluarga Bapak, bagaimana sih Bapak menghadapi kondisi masa pandemi ini? Bisa Bapak jelaskan sedikit sebagai evaluasi bagi teman-teman sekalian, bagi diri saya juga, supaya lebih menjaga gitu loh Pak, atau mungkin ada resepnya yang lebih spesifik gitu loh Pak, biar tidak tertular COVID-19 gitu. Bisa jelaskan Pak? Ya seperti yang di apa namanya itu perintah langsung dari Kemenkes ya, kita jaga diri sendiri, jaga apa namanya sesering mungkin cuci tangan pakai sabun atau hand wash, sesering mungkin mau melakukan aktivitas apapun tetap lakukan cuci tangan sebanyak mungkin. Terus jangan lupa menggunakan masker. Setelah memakai masker, kita misalnya bepergian itu keluar, pulang dari luar itu dibiasakan untuk pulang langsung mandi dan cuci pakaian sendiri. Oh, pulang mandi cuci pakaian sendiri Pak ya. Itu kenapa tuh Pak?
Karena kita nggak tahu di luar sana. Oh apa iya. kita berjabat tangan atau bertemu orang atau apalagi di pasar. Oh Kita tahu, iya kan? benar. Nah, Berarti misalnya cuci pakaian itu memang harus rendam sendiri, cuci sendiri. Iya. Kita sendiri yang pakai baju sendiri gitu Iya. ya. Nggak bisa digabung gitu Pak. Nah, Oh. karena itu kan virus itu kan nempel di baju ya lama, apalagi di kulit. Iya benar. Tetap apa namanya itu, sekarang kan nggak boleh namanya berjabat tangan. Benar. Jaga jarak aman kita, minimal 1 meter lah. Minimal 1 meter. Social distancing kan. Dan juga menghindari kebiasaan bergadang, atur pola hidup yang sehat, atur pola makan yang sehat juga, minum vitamin, terkhususnya vitamin C dan E. Oh, vitamin C dan E. Nah, setelah itu balik itu lagi tadi rutin cuci tangan aja. Menjaga kebersihan. Diri. Berarti dari menjaga kebersihan baru meningkatkan kesehatan Pak ya, daya tahan tubuh. Iya. Imun. Jaga imun. Itu tetap lakukan jaga jarak. Oh, oke. Di rumah sendiri Bapak bersama keluarga Bapak lakukan secara tegas berarti Pak ya, untuk menekankan mengikuti protokol yang telah diberikan Pak ya. Nah, jika walaupun kita ada gejala misalnya sakit, demam atau batuk, flu, sebisa mungkin jangan keluar rumah. Oh, sebisa mungkin jangan keluar rumah. Lakukan istirahat full berarti Pak ya. Isolasi mandiri ya, walaupun bukan COVID. Iya benar. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar Pak. Ini pertanyaannya saya nggak terlalu banyak nih Pak. Ada 5 pertanyaan yang telah saya tanya untuk didiskusikan. Jadi di sini saya boleh ngambil kesimpulan nih Pak ya. Jadi teman-teman, saudara, Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengambil kesimpulan sedikit dari dialog saya bersama saudara ini, sama beliau Bapak Iqbal ini. Yang saya tangkap di sini bahwasanya COVID-19 ini memang virus yang baru, cuma tergantung kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita untuk menanggapinya. Apakah kita tetap mengikuti protokol yang telah diberikan atau tidak. Seperti yang dikatakan beliau tadi, kita yang pertama dulu harus menjaga kebersihan Pak ya. Lalu kita tetap menjaga daya tahan tubuh kita, mengatur pola tidur, mengatur makanan kita, harus makanan yang sehat, terus ya mengikuti segala aktivitas yang positif, jangan terkena positif COVID-19 ya Pak ya. Terus saya juga membaca sedikit bagi teman-teman, saudara atau Bapak Ibu sekalian yang tidak tahu mengenai anggaran telah diterbitkan dari pemerintah. Yang pertama itu ada Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang relokasi anggaran 2019 untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi anggaran ini diberikan kepada tenaga medis melalui anggaran yang telah dirancang di tahun 2019, yang mana seharusnya anggaran ini disediakan untuk anggaran 2020, namun karena COVID masuk ke negara kita, maka anggaran ini dialihkan ke dalam penanganan COVID-19. Lalu pula ada Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat mengenai penanganan COVID-19. Yang ketiga ada Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Terus ada juga PP 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam penanganan COVID-19. Makanya kita saling berjaga jarak seperti saya dan Bapak ini
biasanya kita kan untuk kehidupan normalnya dempet, ada yang merangkul, ada yang berjabat tangan gitu Pak ya, untuk ketemu. Di pemerintah sendiri padahal sudah ditegaskan untuk kita dalam masa zona COVID-19 ini untuk melakukan jaga jarak, karena telah diterbitkan pula dari PP nomor 21 tahun 2020. Lalu ada pula Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik dari pemerintah, dari tenaga medis, dari aparat TNI AD, baik pula polisi, BNPB Pak ya, dari BNPB pula. Lalu ada Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepres nomor 7 tentang gugus tugas. Jadi kalau untuk peraturan yang telah diterbitkan ini, teman-teman saudara Bapak Ibu sekalian bisa saling dicek agar kita saling mengetahui, jangan membalas untuk membaca, karena bukan karena saya fakultas hukum maka saya membahas peraturan ini, bukan. Ini peraturan ini kan untuk kita warga negara Indonesia, diterbitkan untuk kita pula. Jadi ketika kita tetap mengikuti peraturan yang telah diberikan, mudah-mudahan COVID ini bisa selesai Pak ya. Tidak ada lagi pasien yang terkena dampak positif dari COVID-19 ini. Jadi di dalam kesempatan kali ini saya berdialog dengan beliau. Semoga pula teman-teman, saudara Bapak Ibu sekalian mendapatkan sedikit edukasi, sedikit resep juga untuk penanganan COVID-19 ini agar tidak tertular. Karena kalau tertular cukup parah Pak ya, sampai misalnya tanda kutip kita meninggal juga tidak bisa dikunjungi kembali Pak ya, sampai penguburannya hanya dari pihak tenaga medis untuk menguburnya. Jadi siapa yang mau itu? Iya Kakak. Ya. Kita yang biasanya keluarga kita ada yang meninggal, kita bisa ziarah, ini kita nggak bisa sama sekali, benar Pak ya. Jadi sekian, terima kasih Pak. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk telah menyempatkan waktunya untuk berdialog sedikit bersama saya. Begitu pula dengan teman-teman, tetap mengikuti apa yang telah diterbitkan protokol baik dari pemerintah, baik pula tenaga medis. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak.